tadi itu kelas A itu lewat 5 menit gitu. Aduh, saya pelan-pelan supaya kamu paham, tapi apa boleh buat ya. Makanya saya tadi agak break agak lewat 5 menit juga lah. Oke, kita mulai saja kuliah kita hari ini ya. Masih di kurva normal ya. Distribusi teoritis, masih di distribusi teoritis. Ya, ada poin-poin penting yang ingin saya sampaikan ke kalian. Distribusi teoritis ini ya merupakan hasil dari eksperimen ya, diturunkan dari eksperimen. Pada dasarnya terbagi dua, ada yang data diskrit dan ada data continuous ya. Saya review sebentar cepat ya, tapi jangan habisin waktu juga. Ya. Dan yang data diskrit itu adalah data yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan, jadi bilangan bulat. Ya. Mungkin kamu akan banyak menghadapi yang bilangan bulat data diskrit ini, misalnya kalau di pabrik lampu atau di barang-barang elektronik, ya kan. Misalnya kamu masuk di perusahaan perakitan televisi, itu kan barang elektronik, ya. Nah, kalau barang elektronik seperti itu kan tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan, itu bilangan bulat, ya. Itu atau data diskrit. Nah, biasanya kamu akan banyak ketemu 4 distribusi teoritis ini, ya. Tapi yang paling banyak ketemu biasanya cuma mungkin di binomial dengan Poisson. Tolong dipahami betul apa bedanya binomial dengan Poisson, ya. Oke. Kalau multinomial mungkin jarang-jarang ketemu lah. Apalagi hipergeometris ini peristiwa bersyarat ini jarang ketemu, tapi mungkin ada lah. Yang sering ketemu itu ada biasanya Poisson dengan binomial. Apa bedanya Poisson dengan binomial? Bedanya cuma di jumlah sampel dan proporsinya, probabilitasnya. Ya. Kalau binomial itu probabilitasnya besar, ya, bisa di atas 5%, 10% atau berapa gitu ya. Tapi sampelnya kecil, sampelnya di bawah 30. Jadi kita sepakat dulu. Yang disebut dengan sampel besar itu jika lebih dari sama dengan 30, ya, itu sampel besar. Kurang dari 30, misalnya 29, 28, 25, 20, 19, itu disebut dengan sampel kecil. Gitu ya. Nanti tabelnya beda lagi, tabel B dengan tabel Z. Tolong siapkan dulu tabel Z, jangan salah baca headernya. Tabel Z atau tabel distribusi normal. Minggu lalu sudah saya share ke kalian untuk di print. Tabel itu mungkin jarang ada di buku-buku yang lain, buku-buku statistik yang lain. Kenapa? Karena tabel itu adalah tabel 5 digit, ya. Nah, digit kelimanya, digit terakhir itu yang menentukan nanti. Ya, kalau kamu buka buku statistik, rata-rata tabel Z itu cuma 4 digit, 4 angka, ya. 4 angka. Jarang ada yang 5 angka. Makanya saya share ke kalian, saya minta tolong di print karena hari ini kita akan membaca tabel, ya. Dan tidak ada yang tidak bisa membaca tabel. Itu sudah musibah itu kalau nggak bisa baca tabel. Pasti kamu nggak bisa ngerjakan apa-apa. Karena semuanya pakai tabel. Ya, makanya saya minta kamu print. Supaya kamu punya hard copy, jadi enak ngitungnya. Tinggal kalian sendirilah. Saya sudah memfasilitasi demikian, tapi kalau kamu nggak mau ya sudah, salah kamu sendiri. Oke ya, jadi rumus binomial seperti ini. Ya. P, R, N atau X, N, ada tergantung bukunya. Ya, NCR ini rumus kombinasi. Ya, probabilitas yang sukses ya, atau yang gagal terserah. P dan Q sekali lagi tergantung bagaimana kita mendefinisikan P dan Q. Bisa yang sukses atau yang gagal terserah. Kalau kita lihat yang gagal-gagal atau yang rusak-rusak bisa kita taruh di P, maka yang baik-baik taruh di Q. Karena kejadiannya cuma 2. Sukses gagal, hidup mati, ya, lulus tidak lulus, pokoknya itu binomial. Ya. Probabilitas P pangkat R dikali dengan probabilitas Q pangkat N min R. Itu rumus dasarnya begitu.
Oke, kemudian multinomial peristiwanya banyak, lebih dari 2. Multi itu banyak, nomial peristiwa. Ya, rumusnya seperti ini. Kemudian distribusi hypergeometris ini peristiwa bersyarat dengan without replacement, tanpa pengembalian. Ya, jarang-jarang kamu ketemu. Tapi prinsipnya seperti inilah. Ya, probabilitas R1 dan R2 itu adalah di mana R1 itu bisa tadi yang diharapkan dan tidak diharapkan, ya, R2 dan seterusnya. Kombinasi R1 dikali kombinasi R2 dibagi dengan kombinasi populasi dan sampel. Ya. Dan populasinya pun diketahui, jadi populasi terbatas. Kalau populasi tidak diketahui, populasi tidak terbatas, ini tidak bisa kita pakai. Ya, rumus ini. Misalnya populasi tidak terbatas apa? Banyak sekali jumlah rumput di taman. Berapa itu jumlah rumput itu misalnya? Jumlah pasir di pantai. Waduh, bingung. Populasinya tidak terbatas. Ya. Tapi ada populasi terbatas. Ya. Masih bisa diketahui. Nah, misalnya, berapa populasi mahasiswa UTY semua? Kan diketahui. Sekitar, kalau nggak salah saya, sekitar 12 ribuan. Dari semua prodi, semua angkatan. Kan bisa diketahui. Gitu ya. Ini jarang-jarang ketemu. Nah, yang terakhir distribusi Poisson. Nah, ini kamu sering ketemu. Kenapa? Karena sampelnya besar, banyak. Ya, misalnya kalau tadi kamu bekerja di pabrik lampu, misalnya, lampu berapa banyak lampu yang rusak, populasinya kan besar, sampelnya juga besar. Tujuan lampu kan sekali produksi per hari, ya. Dan probabilitasnya kecil. Ya. Probabilitas kerusakan, probabilitas kegagalan dan lain-lain itu kecil sekali, ya. Di bawah 1% bahkan. Contoh misalnya kegagalan seorang perawat menyuntikkan vaksin COVID, ya kan, gagal nyuntik loh, bukan akibat suntikan, itu lain lagi. Kan banyak isu atau ini susah juga terbukti, ya, orang habis divaksin terus meninggal gitu. Nah, mungkin ada penyakit bawaan, ya, sehingga begitu kan vaksin itu kan sebenarnya virus yang dilemahkan. Nah, ternyata di dalam tubuhnya itu ada virus. Nah, sudah. Mungkin dia ada penyakit bawaan apa. Tapi kalau orang sehat divaksin, insya Allah tidak ada masalah. Ya. Nah, itu yang perlu dipahami. Kenapa kok terjadi itu? Probabilitas dia gagal menyuntik kecil. Mungkin 10 juta atau 100 juta kali. Ini Mas, apa Mas? Mau tanya apa? Enggak. Jadi itu ya. Itu biasanya kamu akan banyak ketemu ini, distribusi Poisson ini. Ya. Kalau kamu kerja di perusahaan perakitan barang-barang elektronik, misalnya, perakitan HP, sehari saja berapa ribu HP yang dirakit. Oke, jadi itu bedanya Poisson dengan binomial. Kalau binomial, probabilitasnya besar, sampelnya kecil. Kebalikannya Poisson, sampelnya besar, probabilitasnya kecil. Itu yang perlu kamu pahami, dua distribusi diskrit yang harus hati-hati kamu pakai, ya, dalam membaca soal. Kadang-kadang sering bingung. Sebenarnya dua-duanya bisa diselesaikan, tapi hasilnya kadang-kadang biasanya hasilnya mirip-mirip lah, mendekati sama, tapi beda gitu. Karena probabilitasnya ini kecil. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan tentang distribusi diskrit. Sudah ya? Ada ya? Oke ya. Sekarang kita masuk ke distribusi continuous, data continuous. Di situ ada 4, distribusi normal, distribusi T, distribusi chi-kuadrat, dan distribusi ANOVA. Ya. Mungkin saya cuma sampai ke T lah,
Kai kuadrat dan ANOVA itu rasanya tidak sempat lagi. Tapi kalau sempat ada sisa waktu, mungkin saya bisa masukkan walaupun tidak ada di RPS. Ya. Karena kemarin tuh saya ketemu dosen elektro, dia nanya, Pak, ada kelupaan tuh di RPS apa? Ternyata regres itu banyak dipakai. Waduh, alhamdulillah saya ngajarkan. Waktu sebelum pertemuan kita ke-7 ya, sebelum UTS, saya ngajarkan regres. Tapi itu regres sederhana, cuma satu variabel. Biasanya yang banyak dipakai adalah regresi berganda. Ya. Jadi lebih dari satu variabel. Itu yang kamu banyak pakai. Prinsipnya begini Mas ya, semua. Untuk ini tolong diperhatikan. Prinsipnya begini. Kamu harus bisa merumuskan matematiknya itu benar. Ya, merumuskan persamaan matematiknya itu benar. Sudah sesuai dengan aturan-aturan regresi. Ya. Kalau regresi berganda, ya. Kalau ngitung manual pusing itu. Sudahlah, kita pakai komputer. Terus kita pakai software apa? Banyak software. Tapi kalau di RPS itu untuk elektro itu softwarenya saya Minitab. Tapi saya cari Minitab, waduh ini software berbayar semua. Mungkin ada yang bisa nge-crack ya, alhamdulillah kalau bisa dibantu Minitab. Ya. Saya pakai SPSS, Statistical Program for Social Science. Itu yang gratis banyak dipakai ya. Saya pakai SPSS sama saja. Nah, komputer itu kan 4 komponen. Hardware, software, dan brandware. Nah, yang penting ini brandware-nya. Kamu itu. Yang penting itu kamu itu. Brandware. Bagaimana kamu merumuskan persamaan matematik regresinya sudah benar. Serahkan sama komputer, suruh hitung. Karena inputnya benar, diproses dengan benar, maka hasilnya nanti juga benar. Nah, yang paling penting adalah membaca output. Apa arti angka-angka itu? Outputnya. Misalnya A-nya ketemu sekian, B1-nya ketemu sekian, B2-nya ketemu sekian, dan seterusnya, dan seterusnya. Apa artinya angka itu? Membaca outputnya. Nilai F-nya sekian, kemudian T-nya sekian, nah macam-macam deh. Ya. Membaca output komputer. Itu banyak sekali di buku-buku statistik, terutama buku statistik yang hubungannya dengan program SPSS itu ada. Ya. Kamu bisa baca di situ makna arti output dari SPSS itu kalau kamu pakai software SPSS. Kalau kamu pakai Minitab, ya ada juga. Cari bukunya, ada baca. Tapi bacanya sama lah. Ya. Jadi input, proses, output. Inputnya harus benar, diproses dengan prosedur yang benar, hasilnya pasti benar. Kalau tidak, kamu jadi gitu. Garbage in, garbage out. Sampah kamu masukkan ke komputer, ya keluarnya sampah. Tidak. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya. Saya selalu menekankan ke mahasiswa begitu. Tolong, rumuskan dengan benar, persamaan matematisnya dengan benar, input sesuai dengan aturannya dengan benar, outputnya baru kamu baca. Ya, oke? Itu ya. Nah, ini distribusi Poisson. Nah, sekarang kita masuk ke distribusi continuous, data continuous, ya, artinya data yang bisa dinyatakan dalam bentuk. Ya. Yang pertama adalah yang disebut dengan distribusi normal, ya, atau distribusi probabilitas random, discrete maupun kontinu, jadi bisa data discrete atau kontinu, ya, yang berbentuk seperti lonceng. Lonceng itu artinya dia simetris kiri dengan kanan. Ya. Kita dulu belajar di statistik deskriptif kan ada 3 bentuk. Ya, condong ke kiri, condong ke kanan, dan simetris tengah-tengah. Ya, ukuran kecondongan. Ya, alfa 3. Ya kan? Nah, kalau dia simetris, pasti ada ciri-cirinya nanti. Ya, nah, seperti ini. Maka cirinya, biasanya kalau dia simetris, ini adalah poligonnya. Dulu kita sudah pelajari cara membuat poligon. Ya, di mana? Statistik 1 ya. Poligon itu adalah dari diagram batang, bar chart. Ya, kita gambarkan diagram batang, kemudian kita hubungkan titik-titik tengah diagram batang, maka akan membentuk garis yang disebut dengan poligon.
Jadi kalau saya sekarang tidak lagi gambar diagram batang, saya langsung saja seperti ini. Kamu asumsinya kamu sudah paham, ini poligon. Ya. Nah, dia berbentuk simetris antara sisi kiri sama dengan sisi kanan. Ya. Sebenarnya sederhana ini. Kalau kamu bikin misalnya tabel distribusi frekuensi biasa gitu ya, frekuensinya kelas pertama misalnya 1, kelas kedua 3, kelas ketiga 5, kelas keempat 7, kelas kelima 5 lagi, kelas keenam 3, kelas ketujuh 1. Kan sama tuh, kiri dengan kanan frekuensinya. 135, 135, puncaknya 7 ya. Itu pasti kalau kamu gambarkan dia simetris. Ya. Kalau simetris pasti min sama dengan median sama dengan modus. Ya. Dia berbentuk simetris. Ada yang bilang bentuk seperti bentuk genta, ada yang seperti lonceng, ada yang seperti stupa. Ya, pokoknya simetris deh, kiri dengan kanan sama. Ya. Mencapai puncak pada saat min sama dengan mu. Ya. Ini mu itu rata-rata populasi, sedangkan min adalah rata-rata sampel. Ya. Luas daerah di bawah kurva adalah 1. Kalau ini 1, luasnya ini di bawah curing ini di bawah kurva. Kalau ini titik tengah, ini lupa saya gambarkan. Ini titik tengah, ya, garis tengah, maka sisi kiri sama dengan sisi kanan. Luas totalnya 1. Kalau kita bagi 2, masing-masing berapa? Setengah, ya kan? Kiri setengah, kanan setengah. Atau kalau kita jadikan persen, luas totalnya 100%. Sisi kiri 50%, sisi kanan 50%. Ya. Sampai di situ paham? Paham nggak? Halo? Boleh diulangi sekali lagi, Pak? Gimana, Mas? Boleh diulangi sekali lagi, Pak? Ulangi penjelasannya sekali lagi, Pak, yang ini tadi. Yang mana? Yang bagian air tadi, Pak, yang bagian setengah-setengah. Oke, nanti dah ya. Nanti kita lihat lagi. Ini sebenarnya gini, Mas. Kalau kamu gambar, kalau frekuensi itu sama antara kiri dengan kanan, pasti dia simetris. Contohnya begini. Misalnya kamu punya ada 7 kelas. Frekuensi kelas pertama 1, kelas kedua 3, kelas ketiga 5, kelas keempat 7, kelas kelima 5, kelas keenam 3, kelas ketujuh 1. Kan ada 7 kelas kan? Puncaknya kan di 7 tuh. 7. Kiri kanannya sama kan? 135, 135 kan? Di sini frekuensinya 135, di sini 135, puncaknya 7. Kan pasti simetris kan? Kalau kamu gambarkan poligonnya kan? Itu yang dimaksud itu. Ya. Nah, karena simetris, kalau ini separuh, ya, ini garis tengah, di mana ini adalah min sama dengan median sama dengan modus. Ini tengah. Pasti sama. Kan dulu kan sudah kita pelajari, kalau dia condong ke kanan apa? Min lebih kecil dari median, lebih kecil dari modus. Kalau condong kiri, min lebih besar daripada median, lebih besar daripada modus. Tapi kalau di sini, min sama dengan median sama dengan modus. Nah, karena tadi kita bagi 2, luas totalnya 100% atau 1, masing-masing berapa? Sisi kiri 50%, sisi kanan 50%, atau 0,5, 0,2. Ya. Nanti kita ulangi lagi ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini sekedar pengetahuan umum. Ya. Di mana X dan normal, maka persamaan kurva normalnya adalah sebagai berikut. Mulus, Pak. Akar 2pi kali P kuadrat. Ini bilangan Euler, bilangan normal. Pangkat min setengah kali X min X min mu dibagi dengan P dikuadratkan. Waduh, susah. Mulus. Ya, wis lah. Ya, sekedar pengetahuan umum saja. Pi dan E, ini bilangan yang istimewa ya. Bilangan yang tidak habis dibagi dengan bilangan tersebut. Pi itu kan sebenarnya kadang-kadang kita tulis itu 22/7 ya. Euler itu 2,71828, terusnya berapa? Coba aja ini, tidak akan ketemu. Tidak akan selesai ini. Oke, ini sekedar pengetahuan umum, kita lewati saja. Nah,
bentuknya ada yang 3 dulu pernah kita pelajari, ada yang cembung mirip ini lati, ada yang tengah-tengah meso, ada yang lepto. Yang membedakan ini apa? Min-nya sama, tapi standar deviasinya berbeda-beda. Ya. Oke. Jadi kalau min-nya beda, tapi standar deviasinya sama, maka dia seperti yang satu min-nya 150, 300, dan 450. Ini cuma bentuk saja ya. Kemudian ini juga min dan standar deviasinya beda. Gambarnya bisa ini min-nya agak besar, di sini min-nya kecil. Kalau kecil dia jadi lancip. Ya. Oke, kita lewati saja. Nah, ini dia yang paling penting. Dulu ketika kita belajar di statistik deskriptif, ketika di ukuran penyimpangan, range antar kuartil, deviasi kuartil, deviasi rata-rata, deviasi standar, ya, kemudian varian, koefisien variasi, dan Z, standar skor. Waktu itu kamu ada yang nanya, Pak, X-nya dari mana, Pak? Sudahlah, kamu terima aja, X-nya diketahui. Nah, gitu ya. Sekarang kita mengaplikasikan rumus itu. Rumus ini pada dasarnya tinggal sama saja. Kalau yang ini sebenarnya bukan pakai mu, tapi X bar, X garis. Salah. Karena rumus ini rumus sampel. Karena pakai standar deviasi sampel. Sedangkan yang ini rumus untuk populasi. Karena menggunakan tau. Ya. Ini tau. Tau itu adalah standar deviasi populasi. Ya. Nah, bagaimana kita merubah ya, dari skala X ke skala Z, ke skala standar deviasi. Nah, ini yang penting. Oke, siapkan tabel ya, siapkan tabel ya. Sudah? Oke. Siapkan tabel. Nah. Oke. Ya. Ini tadi kurva normal tadi. Tadi yang tanya, Pak, 50%. Kurva normal ini kalau min sama dengan median sama dengan modus, ini ada titik tengah. Ya. Kemudian bagian kiri ini 50%, bagian kanan 50%. Jadi total luas di bawah juring ini, di bawah garis ini, itu adalah 100% atau 1. Ya, kalau dia kita jadikan desimal ya 1. Setengah tambah setengah. Tadi rumus Z adalah X dikurang min dibagi standar deviasi. Nah, lihat, ini kan standar deviasi. Artinya nilai Z itu diukur atas dasar standar deviasi. Ya. Oke. Di mana standar deviasi adalah, nah rumus ini harus kamu hafal. Akar dari X dikurang min dikuadratkan dibagi dengan N min 1. Ini rumus untuk standar deviasi sampel. Dibagi dengan N min 1. Kalau populasi dikurang mu dibagi dengan N. Ya, cukup N saja. Untuk menghitung standar deviasi. Oke. Nah, sekarang bagaimana merubah skala X menjadi skala Z? Ya, tolong perhatikan semua. Tolong perhatikan semua. Kalau ini min, ya, ini skala X, masih skala X. Ini. Nolnya di kiri. Semakin ke kanan, angkanya semakin besar. Jadi kalau misalnya min-nya di sini 60, maka 62, 63, 70 kan di sebelah kanan sini. Sedangkan kurang dari 60, berapa? 50, 40, 30 di sebelah kiri sampai ke 0. Paham nggak? Paham ya? Sebelah kiri nilai rata-rata atau sebelah kanan nilai rata-rata. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Ya, tolong. Kalau nggak ngerti tanya ya cepat ya. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan. Nah, kalau nilai rata-rata ini min tadi, kita tarik garis turun ke bawah, ya, kita ubah menjadi skala standar deviasi atau skala Z. Ya, nah, ini skala Z. Oke. Nah, skala Z. Bagaimana membaca skala Z?
Kalau ini 0, sebelah kiri dari nilai rata-rata atau dari 0 tadi kan minus. Sedangkan sebelah kanan pasti plus. Ini ya kan? Kanan dari 0 kan plus. 0, min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya kan sisi kiri. Ya enggak? Itu ya. Jadi tanda minus atau tanda plus cuma menunjukkan bahwa nilai itu di sebelah kiri nilai rata-rata atau di sebelah kanan nilai rata-rata. Ya, itu saja. Jadi tanda minus itu cuma menunjukkan itu. Oke, udah ya. Sekarang kita sebelum lanjut lagi, kita lihat tabel. Tolong kamu lihat tabel. Tolong kamu lihat tabel. Oke. Ini ya, ini tabel. Tabel yang kalian punya. Ya. Oke, saya besarkan. Mudah-mudahan sudah kamu print. Kalau enggak kamu print ya salah kamu sendiri. Saya sudah minta dari minggu lalu. Tabel itu ada dua. Tabel yang baca headernya. Tabel kurva normal, satunya tabel P. Yang kita pakai kurva normal dulu. Sudah. Jangan salah baca tabel. Tabel T itu T student, tabel distribusi T. Yang Excel gitu ya. Dalam bentuk PDF. Ya. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, siap ya. Oke, siap ya. Nah, kalau kamu baca di atas ini, baca tabel daerah kurva normal, luas di bawah kurva atau di bawah juring ini. Ya, luas daerah ini. Jadi tabel luasan. Luasan. Oke. Nah, tabel ini terdiri dari 11 kolom. Di mana kolom paling kiri adalah nilai Z. Ya. Kemudian kolom berikutnya adalah angka dari 00 sampai 09. Oke, jadi 11 kolom ya. Angka ini 10 tambah Z 1, 11. Kemudian terdiri dari baris. Mulai dari 0,0 sampai 2,9. Kalau yang 3 ini option saja. 3,0 deh. Kenapa kok 3,0? Nanti saya jelaskan. Ya, 3,5, 3,5, 4, 4,5, 5 ya. Nah, kalau kamu lihat lagi tabel yang saya berikan kepada kalian itu tabel 5 digit. Ya, dan ini jarang ada di buku. Ini saya dapatnya di buku Nugroho dulu. Ya, itu 5 angka. Ya. Ini penting karena angka kelima ini yang menentukan nanti. Kalau di tabel 4 digit ini bukan 0,79 tapi 0,80. 80. Akan lucu jadi. Padahal angka sebenarnya 798. Ya. Oke. Sekarang ya. Sekarang cara membacanya. Misal nanti kamu ketemu angka Z, nilai Z-nya ya. Misalnya nilai Z-nya 1,14 atau 1,14. Ya. Bisa kamu sambil tulis boleh deh. Ya. Siapkan kertas saja. Cara membacanya gini. Nilai Z selalu 2 angka di belakang koma ya. Nilai Z jangan lupa, nilai Z selalu 2 angka di belakang koma. Jadi kalau misalnya kamu hitung nilai Z nanti misalnya 1,478 misalnya ya. 478. 8 kita bulatkan jadi 1,48. Bukan 47 ya. Tapi kalau 1,472 misalnya, kita bulatkan jadi 1,47 ya, karena di bawah 5 kan. Bulatkan 2 angka di belakang koma, khusus nilai Z. Oke, sudah ya. Sekarang, misalnya kamu ngitung, ketemu misalnya nilai Z-nya, ketemu 1,14. Cara bacanya begini, kamu cari baris 1,1, ketemu ini kan, ya, 1,14 ya. Terus kamu tarik ke kanan, di kolom 4, ketemu angkanya berapa? 3786.
3728. Nah, itu ya. Cara bacanya begitu. Oke. Misalnya sekarang kamu ketemu misalnya 1,47. Berapa? 1,47. Saya tidak tunjukkan. Berapa? Ayo, siapa yang tahu? 1,47 ya Pak barusan. Ya, 1,47. Belum 5 Pak. Berapa nilai Z-nya? 42922. 922. Oke, benar ini. Kamu cari di 1,4 kolom 7. Sekali lagi. 0,30. Ketemunya berapa? 40320. 0,30. 11791. 11791. Oke, siapa yang tidak bisa baca begitu? Pak, boleh sekali lagi Kak Pak? Masih ada ternyata. Saya pikir sudah ngerti semua. Oke, Ersa, itu Ersa. 1,06. Sa, berapa Sa? 1,06. Mana Ersa? Berapa Sa? Ketemunya Sa? Ersa? 1,06. Bingung. 45154 bukan Pak? Oke, kamu lihat di 1,0 kolom 6. Jadi yang digit keduanya itu kolomnya. Digit pertamanya di sini 1,0, 6 kan? Ini loh ketemunya. 35543. Gitu loh, Sa. Oh iya Pak. Lagi Pak. Sekali lagi Pak. Lagi Pak, ayo. Jangan lama-lama, weh, masih banyak materi kita. Sekali lagi Pak. 0,9. Benar Pak. Sekali terakhir. 0,94. Nah, berapa? 0,94 berapa, Sa? Ersa, masih Ersa. Misalnya nilai Z-nya ketemu 32639 bukan Pak? Ya, benar. Ya kan 0,9 kolom 4. Ya. Oke ya, paham ya? Nah, sekarang saya jelaskan baru membaca. Itu tadi cara bacanya ya. Nah, cara bacanya ini ada dua macam nanti. Bisa dari pinggir ke tengah atau dari tengah ke pinggir. Nah, itu nanti ada triknya lagi. Pelan-pelan. Kita ikuti pelan. Supaya kamu bisa ngikuti. Tolong konsentrasi ya, karena kalau nggak bisa baca tabel musibah ini, benar-benar musibah. Oke ya, sekarang misalnya ini min ya, ini 0. 1 kali standar deviasi atau nanti ini kan kalau kita ketemu Z-nya itu 1,0. Z itu sama dengan berapa? 1,00. Ya enggak? 1,00 itu artinya apa? Pembilang dibagi penyebut ya. Misalnya pembilangnya 1, penyebutnya 1 kan sama jadi. Ya enggak? 1,00. Berapa ketemu di tabel? 1,00. Tolong dibaca di tabel. 34134. 34134. Oke. Itu artinya apa 341,34? Ini ya. 1,00 ini min plus minus 1 kali standar deviasi. Di sini min 1, di sini 1, sama. Ya. Itu artinya luas daerah ini nih. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi luas juring ini dari titik tengah sampai ke angka 1 standar deviasi. Jumlahnya luasnya berapa? 34134. Kalau kita jadikan desimal, ketemunya berapa? 0,34. Ya enggak? Atau kita jadikan persen berapa?
1,34%. Sampai di situ paham nggak? Paham, Pak. Paham, ya? Pak. Oke, sekarang kalau luas daerah ini, konsepnya konsep luas ya, konsep luasannya. Kalau luas daerah ini kan yang di kuning ini semua ya. Ini, nah ini kalau yang miring ini susah mau diblok. Luas daerah ini itu 34%, 1,34%. Maka luas daerah yang tidak diarsir ini berapa? Ini segitiga ini, curi. 15, berapa? 15, 15, berapa? 15,866. Dari mana, Antares? Soalnya kan kalau ke samping kanan berarti 50%-nya itu kan ya, Pak? Ya, oke. 50% ya. Kan luas separuh. Separuh ini kan 50%. Yang sudah diketahui 34% kan? Enak. Maka luas totalnya 50 dikurang 34, maka sisanya berapa? 15,866. Oke, paham. Siapa yang tidak ngerti cara mencari ini? Nah, luas satu kali standar deviasi ini, baik ke kiri, ke kanan, maupun ke kiri, sama. Ya kan, ini juga sama, 34 juga nih. Ya. Ini 34, di sini 34 juga. Ya. Nah, enak. Oke, sekarang berapa luas totalnya? Min plus minus, ya, plus minus 1 kali standar deviasi. Berapa luas totalnya? Kalau sini 34, di sini 34, maka totalnya berapa? 68,268. Oke. Jadi luas totalnya 68 kali 2 kan? 68,134,68%. Ya. Tahu angka 68 dari mana? Yaitu luas yang kiri 34, luas yang kanan 34. Jadi totalnya 68 berapa? 268%. Ini artinya apa? Ya, artinya apa ini? 68 bahwa data itu menyebar, ya, bahwa data itu menyebar min rata-rata plus minus 1 kali standar deviasi itu sebanyak 68%. Ya, itu artinya. Jadi mayoritas data itu di sini. Sudah 60, hampir 70% data itu di sini sudah. Min plus minus 1 kali standar deviasi. Oke, sekarang bagaimana kalau misalnya Z 2,0? Misalnya Z 2,00. Ya. 2 kali standar deviasi. Ya. Ya. Ini kan pembilangnya 2, penyebutnya 1. Nah, 2 bagi 1 kan 2. 2 kali standar deviasi. Coba kamu lihat di tabel, ketemunya berapa? 47725. 47725. Oke. Itu artinya apa? 47,725%. Ya enggak? 47,725%. Itu luas yang mana? Luas yang ini. Nah, ya, sampai ke, aduh itu susah. Ya, sampai sini. Jadi luas, konsepnya selalu dari tengah ya. Luas ini, salah. Ya, luas yang ini, juring ini sampai ke sini. Ya, sampai ke 2 kali standar deviasi. Karena sisi kiri sama dengan sisi kanan, maka min plus minus 2 kali standar deviasi ketemunya berapa? Kalau ini kita kali 2. Ketemunya berapa? Ya, berapa itu? 95, ya, berapa ketemunya?
95,45%. Ya. Jadi ini artinya apa? 95,45% data itu menyebar min plus minus 2 kali standar deviasi. Ya. Sekarang, bagaimana kalau 3,0 Z-nya? Z sama dengan 3,00. Coba kamu lihat di tabel, 3,00 ketemunya berapa? 49865. 49865 ya. Oke, kalau kita jadikan persen berapa? 49,865%. Ya, nah. Kita jadikan persen kan sekian, ya. Kalau sisi kiri 49%, jadi dari sini sampai sini, ini 49%. Sama ke kanan 49%, maka min plus minus 3 kali standar deviasi jadi berapa? Kali 2 saja, ya kan? Ketemunya jadi berapa? Salah. Nah, ketemunya berapa itu? 99,73%, ya. Min plus minus 3 kali standar deviasi. Artinya apa? 99% data terletak antara min plus minus 3 kali standar deviasi. Kalau luas totalnya dari 100%, yang tidak masuk di situ berapa persen? Sisanya berapa? 0,27. Nah, 0,27. Jadi kecil sekali data itu di luar dari 3 kali standar deviasi. Ya. Maka angka terbesarnya pasti mendekati 3 lah. 3 itu paling maksimum. Kenapa? Karena sudah mendekati 100%. Walaupun di tabel itu ada 3,5, ada 4, ada 5. Apalagi nanti kalau kamu ngitung, misalnya nilai Z-nya berapa? 4,5 Pak, atau 4,7, 4,71 Pak. Jadi pasti salah. Karena tidak mungkin nilai Z itu lebih besar daripada 3. Ya. Coba kamu lihat. Ya kan? Angka terbesar di bawah berapa? 49. 2,99 itu 49,861. Ya. Jadi 49,861%. Hampir 50% ya. Jadi angka Z tertinggi itu ya paling 3,00. Itu sudah inilah. Karena kecil sekali, 0,27% sisanya. Ya. Jadi kalau nanti kamu ngitung nilai Z misalnya ketemu 6,8, berapa Z-nya? 6,87 Pak. Oh, pasti salah itu. Nggak mungkin. Ya. Oke. Sampai di sini. Itu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi kalau kita simpulkan, nah, seperti ini. Ya. 68,29% data itu menyebar antara min plus minus 1 kali standar deviasi. 95,45% data menyebar ya antara min 2 kali standar deviasi. Sedangkan 99,73% data itu menyebar antara min plus minus 3 kali standar deviasi. Ya. Oke. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, ada yang tidak ngerti. Pak, izin bertanya Pak. Monggo silakan. Berarti itu nilai Z-nya itu bebas ya Pak? Mau berapapun, yang penting kita nanti ngitung hasil akhirnya itu ketemunya sekian gitu ya Pak? Z-nya bebas. Enggak, yang nanti ini cuma apa, nilai Z ini kita tentukan saja tadi. Ini kan. Nanti kalau kita hitung lain lagi, nanti kita pakai rumus. Ya. Pakai rumus, Mas. Sudah ya? Kamu paham ini ya? Ini apa artinya 68, 95, 99 ya. Kalau
Kalau nanti itu istilahnya itu nanti itu apa daerah terima dan daerah tolak. Kalau kita yakin 68,29% itu benar, maka yang kita tolak itu banyak. Semakin kita ketat, itu semakin banyak yang kita tolak. Semakin longgar, semakin sedikit yang kita tolak. Ini tingkat keyakinan kita, confidence interval namanya. Ya. Kalau di manajemen biasanya kita pakai 95. 95% kita yakin itu benar, 5% yang kita tolak. Biasanya kalau di ilmu sosial 5%, kalau di eksak mungkin lebih kecil lagi. Ya. Mungkin bisa 68. Ini artinya bahwa data itu menyebar, 68,29% data menyebar, ya min plus minus 1 kali standar deviasi. Oh, ini salah, ini bukan 36. 28 ya. Oh, 29. 268 ya. Ini bukan 29 tapi 27 ya. Ya. Ini ya. Oke, sekarang kita main-main. Oke, misal sudah diketahui sekarang min-nya hasil ujian UTS kamu misalnya ya, statistik rata-rata kelasnya misalnya statistik bagus ya misalnya 62. Wah, ujian statistiknya bagus-bagus. Standar deviasinya kecil saja kita bikin. Saya standar deviasinya 5. Pak, kok 5 Pak? Dari mana diketahui? Kalau tidak tahu ya kita pakai sini, kita hitung lagi. Min-nya berapa, standar deviasinya berapa. Ini kan rumus dasar. Ya. Itu rumus dasar. Ya. Ini harus kamu hafal, harus paham nih rumus dasar. Oke. Nah, sekarang anggap saja sudah diketahui. Min-nya 62, standar deviasinya 5. Oke. Artinya apa? 62 itu di sini. Ini kan nilai tengah kan, 62 kan? 62. Oke. Standar deviasi itu kan penyimpangannya. Ke kiri dan ke kanan. Oke. Sekarang, misalnya, ya, nah, berapa luas Z1, ya, ini anggap saja misalnya ini Z1, yang terletak antara nilai, berapa mahasiswa yang mendapat nilai antara 62 sampai 70. Misalnya begitu, ya kan? Jadi daerah ini, ya, daerah yang ini di Jawa, ya, ini daerah Juring ini. Berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai antara terletak antara 62 sampai 70. Ayo, ya. Untuk menyelesaikan masalah ini masukkan ke rumus. Rumusnya apa tadi? Z1 sama dengan apa? X dikurang min, ya. Susah, ada X bar dibagi dengan standar deviasi. Maka Z1-nya jadi berapa? X-nya berapa? X-nya 70, ya kan? 2, ya. Standar deviasinya berapa? 5. Oke. Maka Z1-nya jadi berapa? 70 kurang 62 berapa? 8. 8 bagi 5 berapa? 8 bagi 5, 1, 3 per 5. 3 per 5, 1,6. Maka Z1-nya ketemu 1,60. Ya. Gitu. Coba kamu baca di tabel. 1,60. Berapa ketemunya? 44520. Berapa? Maka Z1 sama dengan berapa? 0, berapa? 44 berapa Mas? 520. 520 gitu ya. Atau kamu jadikan persen, ketemunya berapa jadi?
4,520%. 4,52%. Itu ya. Wah, jadi jumlah mahasiswa yang mendapat nilai antara 62 sampai 70 sebanyak 44,52%. Ya enggak? Kalau misalnya kamu satu kelas 50 orang kan bisa dihitung. 44,52% kan 50 orang berapa kan bisa dihitung. Berapa orang yang dapat nilai sekian. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, mau nanya Pak. Ya. Silakan. Standar deviasi itu emang 5 atau bisa berubah-berubah nanti Pak? Nah, gini, ini angka yang sudah diketahui saja, Mas. Given, sudah diketahui. Oh iya, Pak. Ya. Dari mana ini, Pak? Oh, kalau mau ngitung ya hitung betul nih dari pakai rumus ini nih. X min X bar. Nah, nilai kamu cari dulu rata-ratanya kan. Rata-ratanya ketemu, masukkan ke rumus ini, hitung standar deviasi. Seperti dulu kita ngitung distribusi frekuensi kan. Menghitung standar deviasi. Ya. Nilai kamu kan variasi. Ada yang 62, ada yang 63, ada yang 71, ada yang berapa kan? Ada yang 58, ada yang 40. Nah, bisa kita hitung. Ya. Atau apa hasilnya katakanlah misalnya 5. Ini given, Mas. Ini cuma sampel saja sudah diketahui. Tapi kalau belum diketahui ya harus dihitung. Gitu ya. Paham? Paham, Mbak. Oke. Oke. Sekarang. Itu emang kalau mencari Z1 itu dibalik ya Pak? 62 min 70 itu dibalikin. Jadi 70 min 62. Rumusnya kan X dikurang min. Minnya kan 62, Mas. Oh iya ya Pak. X-nya kan 70. Ini kan anggap aja X1 gitu dah. Nah, misalnya saya kasih gitu kan sama toh. Anggap aja X1 sama dengan 70 gitu kan sama toh. Ya kan? Ya kan? Nah, gitu kan? Berapa luas Z1? Konsepnya begitu. Ya. Oke? Azan nih. Yuk kita lanjut lagi sekarang. Kita main-main. Saya pelan-pelan loh ini jelaskan. Pelan-pelan. Oke, sekarang. Misalnya, kalau sebelah kiri ini lebih besar atau lebih kecil 62? Lebih kecil, Pak. Lebih kecil. Anggap saja misalnya, ini X2. X2-nya saya bikin berapa ya? 2 dengan 56 misalnya gitu ya. Nah, berapa Z2? Z2 itu ini, luas yang ini, luas curing ini. Ya, ini Z2. Berapa luas Z2? Coba kami hitung. Cepat. Masukkan ke rumus. Ya. Satu 1,2 Pak. 1,2 atau berapa persen? Masukkan ke rumus. Z2 sama dengan X2. Gitu ya. Jadi Z2-nya berapa? 56 dikurang 62 dibagi dengan bagi 5. Ketemunya berapa? 6/5, 1,2 ya. 1,20. 1/5 kan. Nah, cari di tabel, ketemunya berapa? Z2. Ayo, berapa? 0, berapa? 0,38493. 38493. Iya, Pak. Oke. Atau kalau kita jadikan persen jadi berapa? 38,493%. Ya. Jadi luas curing ini sekian.
Tolong deh, pintu, pintu, tolong diganjel. Biar nggak jeblek. Tapi dibuka. Salah, diganjel dulu. Oke, ini ya. Jadi luas Z2 ini 38%. Kalau ini luasnya 38%, luas yang ini berapa ini? Juring yang mirip segitiga ini. Berapa ini? 12,61% bukan, Pak? Berapa? 12,61%. 12. Dari mana 12? Masalah kalau 12 sih. 11,507. 11,507. 507. Iya, benar. 11,507. Kenapa? Karena luas ini kan separuh. 50% dah. Kalau ini sudah diketahui 38, maka yang ini berapa? Nah, 50 kurang 38 sekian ini kan. Jadi 11,507 luas yang ini. Ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang tidak ngerti? Ada yang perlu saya ulangi? Ada? Paham ya? Halo? Paham, Pak? Insya Allah. Oke, kita main lagi. Oke ya. Nah, sekarang ada begini. Oke ya. Nah, ini yang dua ya. 2 itu udah 38. Oke deh. Misalnya tadi berapa? 56 ya. 56. Oke, saya bikin 58 aja deh. 58 dengan 61. Nah, oke. Ya. Pertanyaan saya, berapa luas daerah yang terletak antara luas terletak ini terletak antara berapa? Terletak kurang L antara 58 sampai 61. Nah, ayo berapa luas ini daerah ini? Dua 2575. Betul Berapa? tidak, Pak? 22,75. Anggap aja ini Z3 ya. Berapa kamu? 22 berapa? 73 persen. 575, Pak. 75. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Ada yang lain? 2575. 575 itu, Pak. 25,75%. Oke. 22575. 22575. Ya. Nah, iya. Nah, Pak. Ya, 25,75 satunya. Satu lagi. Sudah? Cuma 2 saja.
Amar? Amar mana, Mar? Berapa, Mar? Marudin 101. 23,35 Pak. 23,35. Iya wes gayeng. Oke, kita mulai dulu dari yang terakhir, Amar. Amar, cara ngitungnya gimana, Amar? Amar bisa ketemu 23 itu dari mana? Artinya hitungnya kan yang pertama kan yang nilai X kan Pak. Nah X-nya saya 58. 58 saya kurangi 61. Nah, Terus standar desimalnya kan 5 ya Pak tadi itu. nah, Nah, terus biasanya kurangi 5. benar. Kurangi 5. Nah, Terus saya hitung kan Pak. Nah, oh, ketemunya gitu, ya. ketemunya Oke, tadi. Oke. Terus tadi yang 25,75, cara ngitungnya gimana? Coba tadi Itu yang tadi 25,75. maksud saya 22,575 Pak. Berapa? Oh, 22,575. Oh ya. Nah, Oke iya. deh, Antares, gimana? Ngitungnya gimana? Cara ngitungnya saja. Oh, cara ngitungnya itu pakai rumus yang X min mean dibagi standar deviasi. Oh gitu, terus langsung X-nya berapa? Saya X-nya pakai yang 61 Pak. 61 dikurangi 58 kan 3. Nah, Dibagi 5 dapat 0,6. gitu. Oke, ya. Gitu. Sekarang kita cek yang benar yang mana. Ya. Maka tadi kan pertanyaan saya kan cara menghitungnya, logikanya. Tolong perhatikan, ini ilmu ukur ruang, stereometri. Kemampuan kamu memahami ruang. Ya. Cara ngitungnya itu begini. Cara ngitung luas ini, itu adalah luas yang besar, ini, jadi antara 58 sampai 62, luas yang besar, dikurang dengan luas yang kecil. Luas yang tidak diarsir ini, 61 sampai 62. Sisanya itu pasti ini. Itu loh caranya. Nah, seandainya misalnya, ya, luas yang besar tadi, kita kasih simbol apa ya, Z3 ya, boleh deh ya. Misalnya kita anggap saja Z3. Z3 itu adalah apa? Yang besar ya, 58 dikurang dengan 62 kurang min dibagi dengan standar deviasinya 5. Jadi berapa itu? Ketemunya? Saya ke kanan saja. Berapa? 4 ya, 4/5. Ya kan, 4/5 itu jadi berapa? 4/5, 0,80. 0,80. Kamu lihat di tabel hasilnya 0, berapa? Coba lihat tabel, 0,80. 28814. 288 berapa? 14. 28814. Gitu ya? Ya, Nah, oke. Ini kita anggap Z, yang luas itu Z3. Kemudian yang kecil ini kita anggap Z4. Ya, kita ganti dengan Z4. Z4 itu dari 61 sampai 62. Ya kan? 61 sampai 62. Jadi 0,2 kan? 1/5 itu 0,20 kan? Ya. 0,20, coba tolong lihat di tabel, ketemunya berapa? (0,7926) 0,07926 gitu ya? 0,7 Pak. 0,796. Enggak. Angka-angkanya saja, angkanya dulu berapa? 7 berapa? 0,7926. 0,7926 kan? Kalau kita jadikan desimal kan benar tuh 0,07. Oh iya. Maaf. Kamu itu. Nah, sekarang kita kurangkan. Ya, kita kurangkan. Yang besar kurang yang kecil. Gitu loh. Jadi luas yang besar
58 sampai 62 dikurang luas yang tidak diarsir. Sisanya berapa? Nah, itu adalah kita anggap misalnya Z5. Z5 berapa? Nah, 28 kurang itu jadi berapa? Ini 0, 0, berapa? 14 kurang 8, 10, 8, 88, 7 kurang 9, 8 lagi, habis. 2, 0, 2, 0, 8, 8, 8, gitu ya? Ya, benar? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, atau sama dengan berapa persen? Sama, jadi berapa ini? 20,888%. Nah, itulah dia jawabannya. Jadi luas yang ini tuh 20, tidak ada yang benar satupun. Ya kan? Paham nggak konsepnya? Konsep luas. Dan selalu dimulai dari tengah. Dari min. Jadi luas yang ini dikurang luas yang. Paham? Paham, Pak. Berarti pakai rumus yang dikurang itu ya Pak, bukan lihat dari Ya. tabel lagi. Iya. Oh, Iya. baik Pak. Oke. Sekarang masih lagi kita main lagi. Nah, sekarang di sini misalnya 6 berapa ya? 65 deh, 65. 64 aja. Saya 64 gitu ya. Nah, berapa luas daerah ini? Antara 58 sampai 64. Luas antara 58 sampai 64. Nah, sekarang tambah lagi tuh. Kok gampang ya, tapi kok makin lama kok makin angel ya. Biasa itu. Nah, sampai sini lah. Katakanlah misalnya ini 64 lah. Sini. Ya. Nah, gitu ya. Antara 58 sampai 64, berapa? Ayo. Logikanya dulu aja, logikanya. Logika ngitungnya gampang. Yang penting logika ngitungnya. Iya. Jadi caranya gimana? Kalau ditambah? Dicari dulu antara 64 sampai 62. 64, 62, terus ditambah yang mana? Tambah 50%. Bukan, Ding. Ditambah Bukan. 58 sampai 62. Nah, ini satu bagian. Ingat ya, konsepnya dari titik tengah ke sini dan ke sini. Jadi totalnya berapa? Kalau tadi dikurang, sekarang ditambah. Ya kan? Luas yang ini tambah luas yang ini kan? Gitu ya. 62 kurang 58 bagi 5, ketemunya berapa? Ya. Ketemunya kan tadi 28,814 ya, 28,814%. 64 ke 62 2/5 0,4 2/5 ya, 2/5 ini kan 2/5 ya 0,4 ya. Iya. 0,4 0,40 berapa itu luasnya? Cari di tabel, jumlahkan 1554. ya. Oke. 1554. Ya, nah totalnya berapa? Ya. Oke. 28 di 814 ditambah dengan berapa di sini? Jadi berapa luasnya total? 44368. Berapa?
44,368. Saya langsung jawaban aja ya. 44,368%. Ya, gitu ya. Ini 44,368. Ya, Ya. Pak. Ya. Dari mana ini? 28 ditambah dengan kekurangannya di sini. Bisa ya? Siapa yang tidak bisa? Sekarang. Satu lagi. Oke. Nah. Sekarang satu lagi. Berapa luas yang ini? Kurang dari 58. Berapa persen yang mendapat nilai kurang dari 58 kalau itu nilai ujian? Luas daerah berapa? Kurang dari sama dengan kurang dari 58 aja deh, kurang dari 58. Kalau kurang dari sama dengan nanti 58-nya kurang dari 58, kurang dari 58-nya nggak masuk ya. Karena 58 pas di garis, kurang dari 58. Nah, berapa itu? Luas daerah ini, juring ini. Ayo. 29,112. Dari mana? 50% kurang 20,88. 50% kurang 28. 20,88. Oh, enggak. Bukan, Pak? Ini tadi tuh, 58 sampai 62 itu kan ini. 28,814. Ya kan? Ini luas yang ini kan 28. Maka 50 kurang 28 berapa? 21196. Ya. 21186. Bisa ya? Iya, Pak. Oke. Sama saja kalau misalnya saya balik ke kanan sama. Berapa yang mendapat nilai di atas 70 misalnya. Atau di atas 65. Sama saja. Misalnya gini. Berapa misalnya saya balik? Nah, berapa yang mendapat nilai di atas 65? Satu lagi. 15,632. Nilai lebih dari 65. Oke, lebih dari 65. Mana lebih dari kontrol. Lebih dari sama dengan aja ya. Lebih dari sama dengan. Supaya 65-nya masuk ini dapat juga dia. Nah, lebih dari sama dengan 65. Kecil banget. Nah, ya. Ini 65. Ya, 65 jadi kiri. Jadi daerah ini, luas daerah ini, juring ini, lebih dari sama dengan 65. Berapa? Berapa persen? 15,632. 15,362. 632. Oke, 15,632%. Oke, ada yang lain? Dari mana 15? Dari 50%, 50% dikurangi 44,368%. 44,38 itu dari mana? Itu luas yang tadi sampai 64 itu, Pak. Enggak, 65. Bukan 64 loh. 65 kurang 62 dibagi 5. Ketemunya berapa? 3 per berapa itu? 65 dikurang 62 itu kan 3. 3 dibagi 5 berapa? 3 per 5 kan? 0,60 itu. Jadi luas yang ini tuh 0,60. Nah, lihat di tabel berapa 0,60. Ketemunya berapa? 22,575. 22, berapa? 575%. 575%. Oke. Karena di sini 22,575, maka yang ini berapa? Kalau ini 50%. 27,425%. Berapa? 27,425%. Konsep luas ya.
27,475 ya. 425, Pak. 425. Oke. 425%. Ya, konsep luas. Pakainya konsep luas. Oke. Ya. Jadi selalu ditarik dari tengah. Ini ke sini ya. Variasi-variasinya begitu-begitu saja lah. Ya, misalnya nanti ada yang diblok di sini, ada yang diblok di sini, berapa luasnya daerah yang diarsir, cuma gitu-gitu saja. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang tidak ngerti? Ada yang perlu saya ulangi? Pak, yang sama dengan tadi Pak, ulangi tolong Pak. Yang mana Mas? Yang sama dengan, lebih besar sama dengan 65. Kok bisa 15% Pak? Oh salah. Tadi temanmu bilang, harusnya 27. Salah itu Mas. Sorry. Sama aja berarti Pak, kalau tandanya sama 27, dengan 425 ya. 27, 425%. Salah itu. Salah tulis sih. Nah, itu berarti ya. tandanya nggak mempengaruhi Pak ya? Tanda itu mempengaruhi kan gini. Bacanya itu, kalau dia pas, aduh, mana tadi spektor saya, sempil, salah satu lagi itu. Muncul malah. Ya, oke. Nah, tanda itu, misalnya, apa ini ya, lebih dari sama dengan. Misalnya lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan. Nah, gini kan. Lebih besar dari sama dengan. Itu artinya, pas di garis ini, 65 ini masuk. Tapi kalau dia lebih dari 65, maka 65 tidak masuk. Mulai dari 66 atau 65 setengah lah misalnya gitu, baru masuk. Tapi kalau sama dengan 65, maka dia pasti garis. Jadi 65 ini masuk. Sebelah kirinya kurang dari 65. Itu loh Mas. Oh iya Pak, berarti persennya tuh sama aja berarti Pak ya? Iya sama. Oke Pak. Nah 65 itu kan ini toh. Luas yang besar 50 dikurang dengan luas yang tidak diarsir. Karena yang kita pilih kan ke sebelah sini kan. Itu ya. Iya Pak. Oke, bisa ya? Bisa Pak. Oke, sekarang. Nah, sekarang ini yang paling penting. Kalau itu tadi dari angka ke persen. Sekarang saya balik. Dari persen ke angka. Nah, lo gimana kan? Kelihatan kamu ngerti atau tidak? Ya. Kalau sudah ngerti pasti bisa. Susah ini bikin grafik yang simetris. Ya ini rodok-rodok bandel juga sih. Harus banyak latihan ini bikin ini. Ya. Misalnya saja ini sudah kurva normal ya, gitu aja lah ya. Biar cepat. Nah ini titik tengahnya, minnya. Ya. Oke, minnya masih sama. 62 dengan standar deviasi 5. Masih sama ya. Ini 62 min. Oke. Sekarang saya punya begini. Nah, ya. Bandel. Ini harus dibuang dulu. Ya, sekarang saya punya begini. Ya. Di sini boleh atau di kiri? Di sini aja deh, di kiri aja deh. Pegang ke kiri saya. Ini ya. Oke. Sekarang rata-ratanya sama, 62. Oke. 62 dengan standar deviasi 5 masih sama. Ya. Minnya sama, standar deviasi sama. Ya. Masih sama. Oke. Nah, luas daerah ini, ya, luas daerah ini, sekarang dari luas saya balik. Nah, luas daerah ini misalnya berapa ya? Saya bikin berapa? 42,36
Nah, lo 42,368%. Ya. Sekarang dari luas. Oke. Luas ini 42%. Pertanyaan saya, ya. Oke, berapa nilai X-nya sih? Nah, lo. Ayo, siapa yang bisa? Kalau tadi X-nya kan diketahui, ya, luasan. Sekarang saya balik. Dari luas mencari X. Berapa X-nya di sini? Itu 368 ya, Pak? Ya, 42,368%. Luas ini. Luas ini. Min-nya masih sama, standar deviasinya masih sama. 62 dengan 5. Dari mana itu, Pak? Sudah diketahui, anggap saja sudah diketahui. Ayo, siapa yang bisa ngitung X-nya berapa? Oke, sambil kamu ngitung, saya buatkan presensi dulu ya. Sambil kamu ngitung, saya buatkan presensi. lima nggak, Pak? 55? Ya, Ya. Ya, 155. Bentar ya, saya buatkan presensi dulu. No, pemenang dulu. Tunggu. Keluar aja. Si kakinya kok, sianya kok ini muter-muter terus. Waduh. Error. Saya keluar dulu. Tolong dihitung. Satu sudah ngitung 55. Ada lagi yang lain? 55. Selain 55 berapa? Pelan-pelan nih. Udah tuh. Oh, jangan bunyi-bunyi ngaduk sendok. Oke. 55. Selain 55 berapa? Ya, silakan presensi dulu. Ini linknya sudah saya kontak ke tempat kalian. Ya, monggo. Silakan presensi. QR code boleh pakai QR code, boleh pakai presensi link. Saya ya 155 Pak. Oke, enggak apa-apa. X-nya jadi berapa? 55. Ada yang lain? Selain 55? Terserah Bapak saja. Aduh, kamu ini. Ada yang lain 55? Halo?
Halo. Ada yang di luar 55, mungkin 47 atau 63 atau berapa, atau mungkin. Oke, ada enggak? 54. 54. Iya, wis mepet-mepet. 55. Yang kedua 54. Ada lagi? Satu lagi? Nggak ada? Cuma dua aja? Oke. Yang 55 dulu. Yang 55 sama tadi? Cara ngitungnya. Saya cuma mau tahu cara ngitung kamu, Mas. Tolong, Mas. Yang 55 gimana? Halo? Mas, yang 55. Cara ngitungnya gimana? Tadi 42,368 ini dari 1,43. Oh, gitu ya? Oke, Iya. 1,43 di tabel. Terus ya di tabel. Nah, terus? Terus dikalikan 5, Oh, gitu. Ya. dapatnya Terus? 7. Ah, Terus 62 dikurang 7. oh, gitu. Ya. Oke, yang 54. Yang 54 gimana cara ngitungnya? Sama kayak tadi. Sama ya? Sama. Kan 42,368 itu 1,43. Tinggal X dikurangi 62. 62 ya? 62 dibagi 5 sama dengan negatif Maka 1,43. Z-nya ketemu berapa? Kamu pakai Z-nya berapa? Z-nya 1,43. 1,43 ya. Oke, kita pakai dulu 1,43. Oke. Ya. Sekarang tolong perhatikan. Tolong perhatikan. 42368 kalau kita jadikan desimal berapa? 42368. Oke ya. Angkanya gitu ya. 42368 ya. Oke. Oke. Sekarang kita lihat tabel. Coba kamu cari di tabel. 42368. Jatuhnya di mana? Nih ya. 42368. Coba kamu cari. 42364 ada. Ya kan? 42507. Enggak ada, Pak. 42368 ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. 364 adanya juga, Pak. 42368, bukan 364. Enggak ada ya? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, kamu cari angka terdekat. Di situ ada 42364. Iya. 42364 itu jatuhnya di tarik ke pinggir. Nilai Z-nya berapa? 1,3 berapa itu? 1,2 ya? 1,3 ya? 1,4. 4 berapa? 43. 1,43. Oke. Kok bener ya? Tadi ya. Di 1,44 42507 kan? Ini 1,44. Oke. 42368 itu jatuhnya di sini nih. Lebih dekat ke mana? Ke 42364 atau ke 42507? Lebih dekat ke mana? 42368. 364. Kalau ke 364 kurangnya 4. Kalau ke sini Kurang 4. kelebihannya banyak 100 berapa? Ya. Oke. Nah, gunakan angka terdekat. Jadi kita pakai ini 42364. Maka ketemu nilai Z-nya berapa? 1,43. Oke. Nah, dengan rumus itu 1,43 masukkan ke rumus. Ya. Tadi benar ya 1,43 ya. Ya, masukkan Ya, ke rumus. Rumusnya apa? Ini kan? Oke.
saja hitung saja. Saja misalnya Z berapa gitulah, atau kita misalnya Z saja tanpa begitu ya. Ini X, ya kan? Kita tidak tahu X-nya berapa, dikurang 62 dibagi 5 sama dengan berapa? 1,43. Enak. Gitu kan? Betul. Nah, sekarang kali silang. Ya, jadi berapa? Karena Z-nya 1,43 kali silang. Kali 5. Jadi berapa? Karena di sebelah kiri, maka tandanya minus. Jadi, maka X sama dengan 62 dikurang dengan 5 kali berapa? 1,43. Nah, berapa itu jadinya? Maka X sama dengan berapa? 62 di 0,85 sih. Berapa itu? 1,43 kali 5 berapa? 5, berapa? 62 dikurang berapa ini? Nah, itu kan? Hasilnya berapa X? Jadi X-nya berapa itu? 54, berapa? 4,85. 1,43 kali 5, 7,15. Jadi 62 dikurang dengan 7,15. 54,85. 15, ya kan? Hasilnya adalah berapa? 54,85. Ya kan? 54,85. Tidak ada yang benar satu pun. Ya. Ini jadi X-nya 54,185. Ya. Jadi ini dibalik. Jadi kalau tadi itu dari persen dari persen ke angka dari angka ke persen, sekarang saya balik persen ke angka. Ya. 54,8. Ya. Oke. Itu. Jadi sama saja. Bisa? Kalau tidak ada angka, cari angka terdekat. Ya. Angka yang paling mendekati. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang tidak ngerti? Tiga orang sudah keluar, tidak tahu kenapa itu. Tuyul presensi. Dapat naik. Reso ujian karep. Oke, sudah ya? Nah, kalau sudah ada bosen, inilah cara membaca kabel kurva normal. Ya, minggu depan kita review lagi, sekali lagi mungkin beberapa, tapi tugas PR sudah saya tinggal itu latihan, bukan PR sih ya. Latihan soal deh, coba kamu kerjakan untuk latihan kamu. Ya, oke, saya kira itu.